dapat pengetahuan sama-sama, dan harapannya kami itu tadi dari Sumbar Kreatif bisa juga menjadi wadah untuk memberikan apa sih kebutuhan dari teman-teman ekraf. Nah itu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana pasok balik jo, yang tahu Buzer yang tagih berat seringnya di pot bunga hari kau sana, yang sore-sore kau nongkrong di Kopi Batigo, tampaknya asik banget di sana. Tapi wak nak bicara tentang Kopi Batigo sore kau, karena yang berada sama petinggi-petinggi Sumbar Kreatif. Ada Pak Yulfiade di siko, ketua dari Sumbar Kreatif. Yulfiadi. Enak. Tapi orang tahunya Bang Ade. Sebetulnya Bang Ade itu ayah beliau sana. Kan enak Pak? Iya. Itu di sebelah Bang Ade ada Wembi Fernando dari Info Sumbar, dan dia menjabat sebagai deputi eksternal di Sumbar Kreatif. Sehat Wembi? Alhamdulillah. Ambo tak tahu doh, ini masih bujangan atau bini beko tanya sana. Ya. Dan di sebelah sinan nang gagah tuh sana di antara Batiko mungkin nyo nang gagah sebab dek dosen apa? Iya. Dosen gua terus gagah Pak. Ada tadi Wira Septia, dosen DKV UPI dan wakil dekan 3 DKV. Beliau koordinator subsektor DKV di Sumbar Kreatif. Nah, bicara Sumbar Kreatif, sebetulnya kepengurusan di bawah pimpinan Pak Dek kok sebenarnya beralamo. Oh, terima kasih John. Yup. Sumbar Kreatif itu di bawah kepengurusan kami. Itu mulai dari bulan Desember tahun 2019. Merupakan kepengurusan periode kedua setelah sebelumnya dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Itu waktu di Mubes Sumbar Kreatif, yang mau dipilih diamanahkan untuk memimpin Sumbar Kreatif. Nah, keberadaan Sumbar Kreatif kok apa sih tujuannya di Sumatera Barat kok? Apakah memang perlu dibutuhkan atau sekedar gaya-gayaan saja? Adalah kelompok komunitas Sumbar Kreatif atau organisasi Sumbar Kreatif sekedar pamer sudah selesai. Apa sebetulnya apa sih yang Sumbar Kreatif? Karena mungkin masyarakat tidak banyak tahu batanya pulau. Apa sih Sumbar Kreatif? Mengawak di sini. Sumbar Kreatif itu merupakan sebuah forum pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Dulu munculnya ide untuk membentuk forum itu adalah adanya semacam diskusi-diskusi dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat, bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku itu, supaya bisa berkolaborasi, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan bagaimana ruang-ruang untuk berkegiatan kreativitas itu bisa muncul dan akhirnya bisa saling menguatkan dan saling membesarkan dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif Sumatera Barat itu. Berarti subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu secara otomatis bisa menjadikan Sumbar Kreatif kok sebagai tempat mereka untuk sharing, untuk berkegiatan seperti itu kira-kira. Sharing, partner, diskusi dan saling mengaitkan dan saling mengkonekkan sesama pelaku, sehingga dengan bahasa samu kan pasti lebih hebat daripada seorang gitu. Jadi dengan bersama itu bisa mewujudkan kita secara individu, secara kelompok, bahkan secara komunal dan kebersamaan secara keseluruhan. Ini ada berapa subsektor di sini? Subsektor di Forum Sumbar Kreatif kita mengikuti dari peraturan pemerintah, yaitu ada 17 subsektor yang sebelumnya adalah 6 balai. Setahun itu ada penambahan di satu subsektor lagi. Jadi seluruh subsektor itu ya bergerak secara bersama-sama. Dan untuk yang subsektor yang ada untuk Sumbar cukup terwakili sana ya? Di Sumbar Kreatif. Ya, alhamdulillah di Sumbar kok sebenarnya lengkap sadanya. Dan seluruhnya memang ada yang bergerak di subsektor masing-masing tadi dari 7 balai tadi. Dan di Sumbar Kreatif Forum sudah terwakili semuanya. Sudah terwakili semua. Nah, berarti ada berapa orang kepengurusan di sini termasuk Dinda Badwo pengurus di Sumbar Kreatif? Itu mewakili subsektor mereka atau apa? Masing-masing tetap berangkat dari subsektor masing-masing. Nah, dalam kepengurusan bagaimana kita manage organisasi ini supaya bisa berjalan, harus ada suatu pengurus intinya. Nah, itu kita bentuk adalah ketua, sekretaris, bendahara, deputi eksternal yang berhubungan dengan komunikasi dengan pihak-pihak eksternal, stakeholder kita, dan deputi internal. Kebetulan ada deputi eksternal di Siko. Dalam Pak Dek tadi mention bahwa membangun komunikasi dengan pejabat-pejabat terkait. Seperti apa sih respon pejabat ketika persoalan Sumbar Kreatif hadir dan
respon mereka, atau sekedar jangan-jangan sampai Sumber Kreatif dicari sebagai organisasi untuk memformalkan keberadaan saja, tapi dukungan sendiri tidak banyak, tidak kuat gitu. Ya, sebenarnya itu John. Kalau dari tanggapan dari stakeholders, pemerintah, tentu kehadiran dari forum seperti Sumber Kreatif Forum menjadi sebuah bantuan juga bagi pemerintah, karena pemerintah sebagai salah satu stakeholders dari ekonomi kreatif Sumatera Barat pasti butuh bantuan, karena di kami di Sumber Kreatif Forum itu bersama-sama dengan teman-teman itu sudah mendata juga. Nah, data-data dari pelaku ekonomi kreatif itulah yang mungkin nanti bisa menjadi modal oleh pemerintah untuk menggerakkan apa sih program yang bisa diberikan. Dan kami pun dari Sumber Kreatif selalu mendapatkan respon positif juga dari pemangku kebijakan. Oh lah ya. Alhamdulillah lah ya. Karena yaitu tadi ketika kami bergerak secara internal bersama-sama dengan teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif, lalu kami sambungkan dengan eksternal, dengan stakeholders, di mana kalau kata orang hexahelix ini. Nah, kita sambungkanlah dengan hexahelix ini pelaku ekraf, ketika dia nyaut, ekonomi itu akan bergerak. Nah, harapannya tadi ekonomi kreatif dari Sumatera Barat ini bisa bangkit bersama-sama. Jadi kunci bersama-sama kok Dajon. Nah, persoalannya pelaku kreatif tadi sudah mengenal enggak, merespon baik enggak keinginan dari Sumber Kreatif. Kadang-kadang orang awak kok kadang curiga sih sama mangal Sumber Kreatif kok mencari untungnya kok kadang ada pemikiran wah enggak bisa tutupi masyarakat awak seperti itu. Ya. Nah, cara mengatasi persoalan itu. Yang pertama yang sudah kami lakukan Dajon itu pendataan kemarin. Dan alhamdulillah respon dari para pelaku ekonomi kreatif itu terdata 158 Ya. 158 pelaku dari sekian yang sudah itu dari sekian subsektor atau Ya, lengkap. lengkap. Beragam subsektor sudah ada, kurang lebih 17 itu ada semuanya mewakili, dan kita harapannya, dan mungkin bahkan sebenarnya sekarang masih kita tutup dulu untuk pendataan ini karena memang kita masih dalam penataan internal juga di website. Nah, harapannya nanti ketika data itu sudah diisi, kami akan mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan teman-teman di subsektor itu semua, apa sih kebutuhan. Nah, nanti dari kebutuhan itu kita coba rembukan, oh ternyata butuh pelatihan ini, butuh pelatihan ini. Nah, itulah yang kita coba komunikasikan. Dari Sumber Kreatif akan berkomunikasi lagi keluar, mencari pihak-pihak yang rasanya bisa menolong teman-teman dari pelaku ekraf ini. Artinya Sumber Kreatif kok menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat agar mereka tidak bingung sendiri. Bahasa sederhananya barangkali seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kamu balik dulu ke ketua sebelum kacau gagal di sana. Pengurus Sumber Kreatif kini ada orang menginginkan karena banyak dari kalangan pengusaha, Pak. Ya. Sehingga kadang-kadang dari segi seni pertunjukan sering ditinggalkan karena tidak banyak orang berada di sana. Karena basic pengurus itu kan pengusaha. Seperti Pak Ade kan pengusaha kok. Orientasinya akhirnya bisnis. Bapak menjawab. Oh, itu pertanyaan sangat menarik. Iya. Jadi forum Sumber Kreatif Iko adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan pelaku ekraf di Sumatera Barat. Iya. Yang pasti yang ditanyakan adalah apa benefit yang akan didapatkan. Ya. Nah, itu forum Sumber Kreatif berusaha berjuang bersama untuk menyambungkan atau memberikan solusi-solusi, dan kita berkomunikasi dengan stakeholder pentahelix atau hexahelix tadi, bagaimana ruang-ruang tersebut bisa tercipta. Nah, kita sampai saat ini tetap masih konsisten dengan isu-isu penciptaan ruang. Bagaimana ruang-ruang itu bisa terrealisasi di Sumbar, karena ya kita tahu bahwa di Sumbar ruang-ruang kreatif ini boleh dibilang belum ada maksimal lah istilahnya. Artinya bagaimana teman-teman pelaku ini bisa berekspresi, bisa berkumpul, berdiskusi, dan bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bisa menjadi produk-produk dari ekonomi kreatif tersebut. Nah, bagaimana kita sekarang dari teman-teman seni pertunjukan. Nah, kita mengisukan bagaimana kita mempunyai suatu amphitheater atau gedung pertunjukan yang berstandar nasional atau internasional yang bisa
menjadikan ruang bagi teman-teman seni pertunjukan. Begitu juga dengan mungkin kita butuh ruang-ruang pameran untuk menampilkan karya-karya teman-teman dari pelaku dan bagaimana itu bisa berkesinambungan dan akhirnya si pelaku-pelaku ekonomi kreatif tadi bisa menaikkan kelasnya. Nah, Bung Teddy sendiri yang koordinator subsektor DKV, Iko ada ketakutan seperti Iko sebetulnya dengan kaitan dengan pertanyaan tadi. Ketika salah satu subsektor DKV masuk subsektor di sini kan. Nah, ketika DKV Jan Beko karena pengurusnya Teddy dan ini dosen di UPI, akhirnya nanti duluannya tuh mahasiswa kesayangannya saja kan. Rancak lo kabar mahasiswa kesayangan kan, akhirnya prioritas menjadi seperti itu. Seperti apa sih pengurus dari Sumbar Kreatif menjaga independensinya di sini? Kira-kira seperti aja itu tadi. Sebenarnya kan kok pertanyaan yang sering dilontarkan kan. Sebenarnya kan Sumbar Kreatif hadir itu kan untuk meraup teman-teman kreatif kan, itu insan kreatif. Nah, DKV di Sumbar itu 3 universitas. Kadang di Padang tuh 2, UNP, UPI, tambah di Padang Panjang. Isi. Nah, di Sumatera Barat lah paling banyak DKV-nya. Nah, dalam tanda kutip harusnya agak sedikit maju Sumbar dalam teknis, mungkin tampilan. Boleh mungkin tampilan dalam pertunjukan, mensulap informasi-informasi itu jadi infografis yang menarik ke segala macam. Nah, tapi itu tidak terjadi karena dari akademis pun ternyata tidak sambung gitu kan. Nah, itu permasalahan pertama. Terus yang kedua, mahasiswa itu tidak diberi ruang, atau lebih tepatnya akademisi tidak diberi ruang untuk mungkin menjadi survive di daerahnya gitu. Misalkan kan lokal konten cukup banyak di itu. Artefak-artefak yang mungkin bisa diolah, dicarikan dokumenternya. Itu kayak kini ada beberapa mahasiswa meriset itu apa namanya itu yang di Payakumbuh, ada riset tentang Gasing Tanggura. Nah, ada musik si Gasing Tanggura kan. Itu kan salah satunya sudah lama hilang dan bisa DKV menghidupkan kembali dengan bentuk dokumenter. Nah, maksudnya adalah memang tahap awal yang diincar beberapa tahun belakangan kok memang dari mahasiswa pribadi, karena memang itu yang paling dekat dulu. Memang mahasiswa. Jadi ada 21 mahasiswa lah tergabung kemari. Memang dari DKV UPI. Jujur diakui itu karena memang yang terdekat dulu. Tapi beberapa kampus seperti di ISI dan UNP lah mulai untuk menjalin komunikasi gitu sama beberapa dosen. Itu berharap kita tuh punya keterkaitan untuk masalah menghidupkan Sumbar kembali dalam teknis mempakagingkan Sumbar kok lah, membuat kemasan Sumbar kok jadi lebih indah. DKV kan itu guna itu. Nah, makanya tuh berharapnya Sumbar Kreatif tuh bisa satu tanda kutip dulu meraup mahasiswa magang, tarik dulu mahasiswa magang yang kreatif, dan itu dilemparkan kembali ke instansi-instansi terkait supaya kita bisa memetakan dulu tuh. Nah, kini sedang jalan mahasiswa DKV yang magang di Sumbar Kreatif, dan seandainya ada instansi-instansi yang butuh tempat magang, yang butuh mahasiswa magang untuk DKV, mungkin bisa melapor ke Sumbar Kreatif. Nah, itu tuh, misalkan ada UMKM tapi dalam tanda kutip yang berbadan hukum, roti mungkin, lapor ke Sumbar Kreatif, jadi keanggotaan Sumbar Kreatif. Kalau jadi keanggotaan Sumbar Kreatif, nah seperti berbicara di dalam Sumbar Kreatif, kita bisa menolong, minimal kita bisa memberikan satu mahasiswa relawan Sumbar Kreatif, kita menyebutnya relawan, bisa membantu dalam kemasan mungkin atau dalam segi tampilan. Itu UMKM satu contohnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi Sumbar Kreatif kok artinya mereka boleh mendaftar sebagai anggota? Boleh. Jadi keanggotaan Sumbar Kreatif pada orang, Pak? Yang terdata di aplikasi kita itu ada 158 tadi. 158. Dan kita di pengurusan itu masing-masing diketuai sama satu ketua di subsektor masing-masing. Dan subsektor itu rata-rata adalah dari asosiasi pelaku ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat. Seperti contoh mungkin periklanan. Periklanan itu akan diisi oleh teman-teman dari asosiasi Persatuan Perusahaan Periklanan. Begitu juga dengan fashion, dengan kuliner dan lain-lain sebagainya.
keuntungan yang pasti ketika mereka bergabung di Sumbar Kreatif? Apakah sekedar bergabung dan tahu kemudian ketika mereka punya persoalan baru ngadu, atau ada enggak? Artinya anggota diberi pelatihan dan ada program-program khusus untuk anggota-anggota dari sekian subsektor atau apa? Memang itu tujuan kita, bahas supaya potensi-potensi ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat ini bisa muncul dan itu menjadi suatu branding atau tampilan wajahnya Sumatera Barat. Nah, memang itu harus berjuang atau bergerak secara bersama. Nah, bagaimana setiap isu-isu atau kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman dari pelaku kreatif tadi per subsektor itu bisa diangkat dan itu menjadi bahan diskusi bersama. Setelah bahan diskusi bersama itu kita cari apa solusinya, apa yang kita butuhkan, dan itu kita akan bedah secara bersama dan kita gerak secara bersama. Pertanyaan aku Jelai, itu kan periode kedua pengurusan. Sebelumnya ini sekali berapa pengurusan, Pak? Pengurusannya itu per 3 tahun. Waktu pengurusan kita di Desember 2019 itu kita tidak bisa bergerak apa-apa karena langsung datangnya pandemi. Dan baru sekitar 6 bulan inilah kita aktif lagi dan kita coba untuk mengejar semua apa yang sudah kita rencanakan. Dan alhamdulillah sekarang Sumbar Kreatif sudah menjadi suatu organisasi forum yang sudah dilirik. Apalagi kita sedang berproses dalam pembuatan aplikasi pelaku ekonomi kreatif dan sekarang kita sedang melakukan hubungan kerjasama dengan pihak swasta, bagaimana kita dari kebutuhan CSR suatu perusahaan multinasional ini bisa bergandengan dengan Sumbar Kreatif dalam hal pendampingan UMKM di bawah naungan CSR tersebut. Maka kita juga sedang merintis kerjasama juga dengan BLK, bagaimana kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif ini bisa disinergikan dengan Sumbar Kreatif. Ambo bukan mengatakan bahwa mengecilkan arti kepengurusan yang lalu, tapi setidaknya Ambo secara pribadi memahami Sumbar Kreatif kok hadirnya Sumbar Kreatif kan baru-baru kok, Pak. Ya. Padahal Ambo cukup dekat dengan kawan-kawan di pengurus. Artinya, apalagi masyarakat yang awam tidak tahu banyak tentang Sumbar Kreatif. Ada apa dengan Sumbar Kreatif yang lalu dengan sekarang kok baru kini mencogok kita? Ya namanya juga ini kan organisasi yang baru lahir, yang 2016 itu memang kita teman-teman dari pengurus lama giat dalam hal penguatan pondasi-pondasi organisasi dan itu kita sebenarnya sudah bergerak juga dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang bagaimana kita mengajak membentuk kota-kota kreatif yang ada di Sumatera Barat untuk menjadi suatu organisasi yang nantinya akan menjadi gerakan bersama. Dan nah setelah itu kita melakukan perubahan-perubahan seperti karena ada kebutuhan tuntutan organisasi yang akta dari kepengurusan lama berupa forum Sumbar Kreatif yang belum berbadan hukum. Nah, periode sekarang kita sudah bisa merubah menjadi organisasi yang berbadan hukum. Sekarang sudah berbadan hukum berarti. Artinya kita dengan berbadan hukum ini gerakan kita akan lebih cepat dan lebih bisa legalitas pun lebih jelas. Lebih jelas. Dan sehingga ketika berada di lingkungan stakeholder, itu bisa diterima. Nah, apakah untuk di Indonesia hanya kita yang punya Sumbar Kreatif seperti ini atau ada Lampung Kreatif atau apa? Nah, ini sangat menarik sekali. Gerakan ekonomi kreatif ini sebenarnya adalah per kota kabupaten, kota kabupaten kreatif. Nah, kebetulan kita lahir tahun 2016 tersebut, itu kalau nggak salah juga Bekraf juga belum lahir. Kita lahir sebelum Bekraf lahir. Makanya kita karena Sumatera Barat ini sangat kompleks, sangat banyak potensinya, dan itu menjadi suatu daya tarik yang luar biasa. Kita menamakan forum kita dengan Sumbar Kreatif. Oke, UMP lah beralamo sih di pengurusan berarti sama pengurusan kini ya. Iya. Dan sebagai orang media Info Sumbar dan sebagai pengurus. Dan tentunya sudah melihat kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif Sumatera Barat. Bagaimana UMP melihat Sumbar Kreatif ke depan, kemudian bagaimana merangkul kawan-kawan di luar Sinan yang mungkin tidak tahu apa-apa, sementara mereka berbuat, arti tempat partner mereka nak dong. Seberapa besar sih potensinya bisa kita kaca untuk Sumatera Barat? Kok kasih ngunyu awak sama-sama gadang gitu?
keinginan dari Sumbar Kreatif sendiri harapannya adalah memang seperti yang dibilang sama Bang Ade tadi, kita ingin ekonomi kreatif kita bersaing. Siapapun dia, selama dia adalah pelaku ekraf yang berada di 17 subsektor, itu bisa maju bareng-bareng. Dapat ilmu sama-sama, dapat pengetahuan sama-sama, dan harapannya kami itu tadi dari Sumbar Kreatif bisa juga menjadi wadah untuk memberikan apa sih kebutuhan dari teman-teman ekraf. Nah itu. Jadi tidak hanya dari kalau tadi Dajon Sabui kami adalah pengusaha di masing-masing subsektor gitu kan. Nah, kami pun ingin memperlihatkan secara gamblang bahwa karena ini adalah organisasi, bisnis kami sih yang kami majuan gitu. Kampus kami itu. Nah, kan itu. Nah, harapan kami adalah itu tadi. Kami ingin kami kok hanya kalau buruannya kami mewakafkan diri. Nah, kami berikan waktu untuk mengurus atau membantu teman-teman di ekonomi kreatif. Pengurus kau ada gaji nggak? Bang, ada Bang. Insya Allah alun lagi. Nah, karena itu tadi harapannya adalah itu, kita ingin ekraf Sumbar maju bareng-bareng. Itu apa sebetulnya pertanyaan bodoh ambo mengasih kawan-kawan mau mewakafkan diri ke Gonca lah maju kan digaji enggak doang bahasa itu. Ya itulah. Tagih ya. Jadi Anda sebetulnya ada keinginan tak bersama sebetulnya. Keinginannya adalah itu tadi, kita ingin bersama-sama seperti yang bilang sama Bang Teddy juga tadi, kita ingin ekonomi kreatif Sumbar itu setidaknya mengindonesia dulu lah. Produk-produknya, desain-desainnya, kegiatan-kegiatannya, harapannya itu. Jadi yang terekspos itu emang Sumatera Barat secara keseluruhan, ekonomi kreatifnya, terus kayak pelaku-pelaku seni pertunjukan, seni tari, musik, itu kita tampilkan bareng-bareng. Nah, itu harapannya itu tadi dari Sumbar Kreatif sendiri, keinginan kan. Sumber dana kini dari Sumbar Kreatif dari mana, Pak? Masih Sodaya dan masih gotong royong bersama-sama. Sodaya mas ya? Ya, artinya Barado, Soweran. Ya di pengurus sana. Ya, contoh ini kami sedang melakukan pembuatan aplikasi. Dan aplikasi itu memang butuh biaya yang rutin untuk biaya kelangsungannya lah. Nah, kami mencari solusi-solusi bagaimana nanti Sumbar Kreatif ini bisa mandiri dan bisa hidup sendiri dan bisa berkembang. Nah, itu tadi kegiatan tadi kita akan, kalau ada kegiatan kita akan ajak semua teman-teman bagaimana branding Sumbar Kreatif ini, dan notabene adalah brandingnya Sumatera Barat, bahwa pelaku-pelaku ini memang sangat berkualitas dan itu akan bisa menjual. Dan itu akan akhirnya nilai-nilai ekonomi di internal Sumbar Kreatif sendiri. Itu misal saja, saya ada anggota dewan menggelontorkan dana pokinnya ke Sumbar Kreatif, bisa kan berarti kan? Why not? Kenapa enggak? Selagi untuk kebersamaan, untuk hal yang positif dan perkembangan pelaku ekonomi kreatif. Ya. Berarti Sumbar Kreatif harus dakik anggota dewan kok. Jadi setidaknya mudah-mudahan anggota dewan udah enggak, kenapa enggak? Karena kenyataannya ternyata yang ambo pun baru bertanya, pengurus kok tidak ada gaji. Mereka mewakafkan dirinya dan tujuannya jelas untuk kepentingan 17 sektor tadi, untuk Sumatera Barat ke depannya. Nah, dari pemerintah, Ambo tadi berbicara tentang mungkin legislatif. Kalau masalah eksekutif, artinya dari gubernur sampai perangkatnya OPD-nya, seperti apa kerjasama? Mereka kan punya program tuh. Sudah ada enggak program kerjasama Sumbar Kreatif dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Kebudayaan? Mungkin itu yang paling dekat dulu. Sudah ada enggak pembicaraan situ, Pak? Secara teman-teman dari pelaku yang berangkat dari individu atau komunal itu sudah terjadi. Dan itu bagaimana supaya sinkron semuanya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku ekonomi ini bisa terpenuhi. Nah, sekarang kita memang sering mengisukan itu tadi, bagaimana terciptanya ruang-ruang kreatif yang bisa menjadi tempat ekspresinya, tempat ujuk giginya teman-teman pelaku lokal. Seandainya contoh seperti ambo pertunjukan sebuah karya, kemudian ambo rangkul ajaklah Sumbar Kreatif kerjasama. Artinya ambo bisa menyandarkan sedikit kebutuhan ambo pada Sumbar Kreatif. Apakah seperti itu? Ya, betul sekali. Nah, misalnya Dajon dari seni pertunjukan misalnya, Dajon butuh support dari teman-teman untuk branding atau untuk visualisasi. Teman-teman siap dengan backup untuk di bidang masing-masing.
Setidaknya ke sana itu menjadi menarik karena Wak bisa tahu akhirnya tak buka cerita kalau mungkin selama kebanyakan bertanya sumber kreatif apa, setidaknya kalau terjawab bahwa akan bisa membangun sinergi dengan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat, dan itulah wadahnya. Tentu semua tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Cuma awak kadang-kadang di Sumbarko kan memahami kekurangan kok susah. Ya. Minta tolong limo harus ke limonya padahal 3 bisa ya kan. Nah sana Pot Bungo pun kerjasama dengan Sumbar Kreatif. Satu Jumat akan ada Pot Bungo bersama Sumbar Kreatif dan tentunya dengan narasumber yang terkait dengan 17 subsektor tadi. Edisi pertama kok sana ada pengurus-pengurus yang luar biasa. Nah kabarnya iko logo batuka, baca cerita logo batuka. Itu tadi karena kebutuhan organisasi perlu suatu namanya rebranding karena pertama tadi adalah dengan akta yang lama yang belum berbadan hukum itu kita namanya Sumbar Kreatif, tapi secara legal harus mempunyai 3 suku kata yang namanya Sumbar Kreatif Forum. Nah di situ karena gerakan kita itu semakin giat akhir-akhir ini dan butuh kesulitan dan butuh memang kerjasama yang solid dan butuh memang kolaborasi yang intens. Nah itu perlu semacam dikuatkan dengan brandingnya Sumbar Kreatif tadi, logo tadi. Nah akhirnya kami sepakat untuk mengganti atau merebranding logo tersebut yang sudah kita soft launchingkan pada tanggal 14 Februari kemarin. Nah, sana bisa lihat mau tayangkan logo dari Sumbar Kreatif yang baru. Bisa jelaskan seketik makna dari logonya yang cukup unik sebenarnya, Ambo? Silakan nih, ahlinya. Ahlinya ya, di kafe langsung ya. Sebenarnya kan kita dari dulu tuh agak kehilangan simpul. Kehilangan simpul kan maksudnya dalam tanda kutip bergerak bersama, tapi kehilangan kerjasama tim. Nah, akhirnya kita sudah mulai beberapa tahun belakang sudah mulai aktif kembali dan sangat kuat. Dan yang logo lama tuh kan kayak Badak Mudia. Badak Mudia. Jadi itu motif ukir Badak Mudia. Itu kan artinya bagus. Nah, dirombak lah jadi yang seperti ini. Yang ikoko diartikan simpul, sebuah simpul agar kita 17 subsektor atau nanti Biko ada penambahan subsektor lain gitu ya. Itu tetap kerjasama karena kan setiap lini misalkan fotografi pasti butuh DKV, fashion pasti butuh DKV, atau fashion pasti butuh fotografi. Semuanya kan saling terikat. Nah dengan logo yang baru kita simbolkan dengan simpulan tadi yang berbentuk huruf S itu berharap kita satu simpul semua masuk karung bersama gitu, supaya majunya juga bersama. Nah, terus logo baru ini sebenarnya sudah lama kita ingin mencoba untuk refresh, dan akhirnya sekarang lah kita baru bisa refresh kembali logo, kita rebranding ulang, kita atur pattern-patternnya lagi, kita atur aset-asetnya lagi supaya ke depan kita bisa satukan visi lagi. Kita berharap ke depan ya semakin naik lah, nggak semakin turun. Dia nggak tukar pengurus logo kok. Kok pengurus yang baru kan ada tukang logo kan? Kalau dicari ya soalnya ada ya pengurus lama ya ada Bang Adek juga gitu. Oh iya. Jadi ya, jangan sampai tukar pengurus, tukar logo gitu kan. Nah tapi yang penting sebetulnya bukan persoalan logo atau diganti, tapi program yang jelas dan keberadaannya itu memang menguntungkan bagi semua pelaku kreatif. Program yang lebih pakai untuk Sumbar Kreatif apa? Yang pasti yang pertama adalah kita melanjutkan pendataan aplikasi kita. Bagaimana aplikasi ini bermanfaat bagi teman-teman pelaku sendiri. Semua teman-teman bisa lihat di sumbarkreatif.id. Sumbarkreatif.id. Iya, itu semua potensi-potensi ekonomi kreatif SDM-nya kita munculkan. Memang sekarang kita stop dulu di 158 dan insya Allah segera akan kita buka lagi. Kita akan tampung sebesar-besarnya. Dan menariknya untuk pengisian aplikasi ini kita tidak pernah memaksa teman-teman. Jadi kita cuma sebar link pendaftaran, siapa yang mau ya ayo gabung. Jadi tidak ada kita ajakan secara maraton. Dan mereka bisa mempromosikan produk di situ. Dan ternyata Sumbar ini sangat luar biasa. Banyak emas yang terpendam dari teman-teman pelaku kreatif ini. Artinya butuh sentuhan supaya emas ini bisa muncul dan bisa berkilat dan berfaedah untuk si pelaku sendiri dan untuk masyarakat secara keseluruhan. Dan di aplikasi ini semua kita buka semua, dari nama, subsektornya apa, sampai nomor kontaknya dari telepon, WA, email, dan bahkan sampai ke produk-produknya.
Jadi semua yang butuh produk, misalnya contoh, butuh pengrajin rotan di Sumatera Barat, mungkin bisa muncul di situ. Dan pihak bisnisnya, pihak pelaku bisnis yang mau butuh produk dari pelaku kreatif bisa berhubungan langsung dengan si pelakunya tanpa kita batasi. Nah, penting bagi sebuah organisasi untuk menghidupkan dirinya seorang. Penting juga tujuan awal pembentuk Sumbar Kreatif membantu semua pelaku sektor ekonomi kreatif. Kira-kira program untuk dari organisasi sendiri apa untuk menghidupi dirinya? Contoh itu ada aplikasi. Kenapa enggak Sumbar Kreatif berpikir untuk mengembangkan itu menjadi aplikasi yang seperti Shopee, seperti Lazada, ada enggak seperti itu? Pasti dalam metode aplikasi ini nanti ada ruang-ruang untuk kita mendapatkan benefit dan secara IT-nya ya. Dan situ kita juga akan berjuang juga untuk menciptakan suatu ruang yang berupa galeri dari pelaku-pelaku teman semua. Dan kita juga akan dari teman anggota Sumbar Kreatif ini yang punya rezeki istilahnya menjadi pemateri pendampingan ekonomi kreatif, itu bisa menyisihkan sedikit untuk kegiatan-kegiatan dari Forum Sumbar Kreatif. Dan begitu juga kita akan menciptakan produk-produk seperti merchandise atau produk yang lain yang nantinya akan menjadi lini bisnisnya Sumbar Kreatif untuk menghidupkan organisasi. Nah, Sumbar Kreatif berdiri sebagai bentuk organisasi, kemudian ada kerjasama dengan eksekutif, dengan dinas terkait. Nah, kerjasama yang ada sudah terbentuk seperti apa? Ambo simpel saja pemikiran Ambo. Misalnya dinas pariwisata, ketika tamu-tamu dari luar, yang tamu-tamu Sumatera Barat hadir, kemudian mengajak anggota Sumbar Kreatif, misalnya merchandise tadi Pak, gitu kan. Nah, program-program seperti ini rasanya memungkinkan jalan enggak untuk kita, sehingga pelaku ekonomi kreatif di luar barangnya tajua, Sumbar Kreatif pun punya partisipasi, dan pemerintah Sumatera Barat semakin harum gitu kan. Ya. Contohlah data Serpa mau pakai Iko kan, Iko menjadi data yang awak berikan kepada tamu-tamu awak. Nah, produksinya mungkin salah satu UKM. Nah, peran Sumbar Kreatif itu menjembatani antara UKM dengan pemerintah. Iya, betul. Dengan seperti itu seperti ya, Pak ya. Jadi bagaimana mungkin produk UMKM ini mungkin perlu sentuhan lagi supaya lebih maksimal, lebih bisa dijual, dan teman-teman semuanya akan bersedia untuk mensupport untuk hal tersebut. Dan bahkan tadi bagaimana kan yang penting itu kan pasarnya. Nah, pasar tadi terutama kita dari aplikasi ini ya siapapun bisa mengakses aplikasi ini. Dan kita akan bikin galeri secara fisiknya. Dan siapapun yang butuh pengen tahu tentang produk ekonomi kreatif Sumatera Barat, kita punya tempat yang bisa kita. Oke, jadi sebetulnya Iko menunggu sebuah proses mungkin, dan awak akan menjalani terus-menerus Pak. Nah, otomatis ketika mereka sudah mendaftar di aplikasi, mereka sudah terdaftar sebagai anggota ekonomi kreatif Sumbar Kreatif. Nah, ada syarat-syarat lain enggak untuk menjadi anggota Sumbar Kreatif? Kalau secara syarat sebenarnya enggak ada aja. Karena kan selama mereka adalah pelaku ekonomi kreatif, berkreasi, membuat sesuatu hal yang sifatnya memang untuk ekonomi kreatif, ya silahkan bergabung. Dan kami pun tidak menutup pintu untuk siapapun mereka, karena ya harapan kami itu tadi, ketika ada yang produk ini go nasional, produk dari teman-teman ekonomi kreatif dari Sumatera Barat go nasional, dan ya kami berharap ya ada peran Sumbar Kreatif di sana gitu. Karena ya memberikan pelatihan, memberikan berbagai macam informasi, harapannya kan gitu. Terus membuatkan kegiatan, entah itu pameran, entah itu berbentuk sebuah acara yang memang multi stakeholders dari subsektor ini. Nah, harapannya itu tadi. Tapi sebenarnya ini kita awal hadir itu kan memang berniat menghubungkan. Itu yang paling penting dulu dikunci. Jadi Sumbar Kreatif ini memang sebagai penghubung dulu tuh. Jadi supaya tidak meloncat kita menjadi aktor. Memang kita aktor, cuman kita sifatnya penghubung. Hexaholic tadi atau Pentaholic tadi, akademis bertemu dengan stakeholder, kita penghubungnya. Nah, jadi harapan terbesar Sumbar Kreatif itu mungkin akan menjadi mitra dari segala sektor supaya di Sumbar ada Sumbar Kreatif gitu. Nah, itu harapan terbesar kita. Bukan berarti ingin menjadi raja kecil, enggak. Tapi setidaknya kawan-kawan yang pelaku ekonomi kreatif kadang tidak tahu cara jalannya menuju ke eksekutif, mungkin membangun komunikasi dengan link-link yang lain. Nah, Sumbar Kreatif jadi penghubung di sana. Tidak penentu kebijakan
sehingga Sumbar Kreatif tidak menjadi raja do. Enggak. Pade, bara orang pengurus Pade sadeu. Pengurus inti kita itu ada 3 tambah 6 ya. Pengurus inti. Ketua, sekretaris, bendahara, deputi 2, 5. 5. Tambah 17. Ditambah 17 subsektor. Cukup banyak loh dan cukup banyak variasinya. Bacar menjamin bahwa kawan-kawan yang tergabung di pengurus memang punya loyalitas, totalitas yang tinggi dan memang bekerja untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Kadang-kadang ada berkedok kepentingan bersama, tapi namanya nyekaru aja surang kita kawan sikutnya kan nyelipnya. Babang dek menjaga, Pak Dek menjaga itu supaya ikut terbangun yang baik. Sebab kalau pengurus lah kacau di dalam, ambo ragu organisasi juga kacau. Baca rumah atas ya. Itu memang menjadi tugas utama kita membuktikan bahwa pengurus Sumbar Kreatif ini berniat untuk kolaborasi bersama, saling menguatkan dan saling membesarkan, sehingga yang keluar itu memang forum ekonomi kreatif Sumatera Barat. Jadi itu memang kita berjalan terus bagaimana meyakinkan teman-teman semua. Yang pertama yang pasti kita pastikan apa tantangannya, itu benefit yang akan diberikan kepada pelaku-pelaku tadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang gerakan ini semakin menyebar dan banyak diterima sama stakeholder, dan bahkan itu tadi bagaimana kita bisa memperkenalkan ini loh potensi-potensi ekonomi kreatif Sumatera Barat. Dan tidak hanya itu saja, bagaimana kita nantinya akan menciptakan pasar-pasar bagi ekonomi kreatif Sumatera Barat tersebut tadi. Ya sekarang yang kita sudah lakukan, ya sekarang minggu kemarin sudah kita ketemu dengan salah satu brand besar di dunia, malahan multinasional, untuk bagaimana dari program besar mereka untuk peningkatan UMKM yang ada di Sumatera Barat. Dan itu kita lagi proses untuk menuju eksekusi tersebut. Penguatan programnya lah. Ya, yang jelas kita berharap pengurus pun akhirnya benar-benar total dan loyal terhadap IKO, dan memang tidak ada kepentingan pribadi, dan tentu pengawasan dari kawan-kawan sendiri juga dibutuhkan di IKO agar tujuan baik dari Sumbar Kreatif terlaksana pula dengan baik dan program bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak De, Ambo sih minta kalau ada pengurus Pak De macam-macam ajar Pak. Sana itu suatu bincang-bincang luar biasa, karena Ambo sendiri juga selama aku banyak bertanya apa sih Sumbar Kreatif, dan ternyata banyak keuntungan ketika kita bergabung di Sumbar Kreatif. Dan mudah-mudahan Iko bukan janji, walaupun Iko menuju perjalanan yang belum sempurna barangkali, tapi yang meyakini di tangan orang-orang kreatif yang luar biasa kok, yang memang terbukti mereka tidak digaji, total ngurusin ini, dan program pun mungkin lebih banyak kepada kawan-kawan pelaku Sumbar Kreatif, pelaku ekonomi kreatif, bukan untuk pengurus yang penting. Nah, catatan-catatan Iko bisa menjadi pegangan tentunya bagi Pak Basamu dan sana agar ke depan Sumbar Kreatif semakin baik. Mungkin ada yang akan disampaikan dari sana kita, dari Pak Dek dulu. Teman-teman semua pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat, mari kita semua berkolaborasi, kita bersama-sama memajukan ekonomi kreatif Sumatera Barat ini, karena semua potensi itu sudah ada di Sumatera Barat. Sekarang bagaimana kita berpikir secara bersama untuk memajukan ekonomi kreatif Sumatera Barat, yang bahkan berarti ujungnya adalah memajukan perekonomian Sumatera Barat sendiri. Mimi, aduh, disampaikan? Cukup sudah John. Cukup ya. Info Sumbar gimana, baik saja hari ini? Insya Allah, alhamdulillah. Bila-bila Pot Bunga kerjasama dengan Info Sumbar bantu bersama. Oke, Bung Teddy. Sakitnya saya udah. Ya. Intinya kan kita harus berani. Jadi sendiri-sendiri itu bisa maju, cuman mungkin akan lambat. Tapi dengan kita bergerak bersama, kemungkinan ada pola pikir yang bisa didiskusikan itu akan mempercepat laju jalan kita. Nah, semoga dengan hadirnya Sumbar Kreatif, kita berharap Sumbar bisa maju dalam tidak hanya destinasi wisata, tapi dalam merawat pelaku-pelaku kreatifnya juga bisa maju juga bersama. Nah, kira-kira gitu harapan saya ke Sumbar Kreatif dan ekonomi kreatif. Sebentar, agak menarik. Sebenarnya kamu closing, tapi karena tadi menyebut masalah wisata. Kenapa kaitannya dengan wisata? Apakah selama ini Sumbar selalu ditonjolkan wisatanya atau Pak? Nah, gue panjang perjalanan. Nggak ada. Jadi sebenarnya kan wisata itu salah satu sumber untuk mengenalkan daerah ke orang lain. Nah, kini Sumbar itu menyadari akan potensi itu. Nah, akan menjadi sadar akan potensi. Baru sadar. Wisata. Dalam tanda kutip ngeceknya. Gitu. Tapi yang jelas, kalau ambo acok ngecek sama diskusi sama kawan-kawan, Sumbar itu agak seketek lapang. Gitu.
Lapar dalam artian kata, ketika kita membuat satu desa wisata, kita agak tidak siap karena kelaparan tadi. Orang datang, akhirnya kita pakua gitu kan. Nah, jadi maksudnya adalah yang disiapkan tuh mungkin adalah si pelaku-pelakunya tadi. Orang yang bakal menerima tamu, orang yang bakal menjual apa segala macam, ya itu yang disiapkan. Nah, untuk destinasi wisata nanti bakal ngikut. Nah, mungkin boleh dikatakan adalah industri kreatif bisa menjadi jembatan agar wisata-wisata di Sumbar Kreatif itu bisa jadi lebih menarik dan jadi lebih natural. Nah, itu intinya natural, tidak dibuat-buat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ekonomi kreatif itu ada John mengisi kepariwisataan. Menurut data, potensi yang bisa dikembangkan di Sumatera ini adalah pariwisata. Iya. Dan itu kita punya semuanya, dari laut sampai ke gunung kita punya semua. Betul. Dari kuliner sampai budaya kita punya semua. Nah, bagaimana dengan experience kearifan lokal kita ini bisa kita bentukkan menjadi suatu daya tarik kepariwisataan, sehingga akan menimbulkan tingkat kunjungan yang lebih lama durasinya. Sebetulnya 17 sektor tadi itu bisa menentukan kemajuan pariwisata Sumatera Barat kalau itu jalan dengan baik. Ya, Seperti itu kan. Setuju. Dan tentu saling berkait mereka. Kadang-kadang sering seni pertunjukan merasa itu bukan bidang saya, tapi sadar tidak sadar ketika wisatawan datang ke Sumatera Barat kadang-kadang butuh seni pertunjukan. Jadi orang pariwisata hanya foto-foto 5 menitnya pulang lah. Iya. Nah, banyak supaya sudah foto-fotonya ada makan kulinernya yang unik, ada experience-nya mungkin nonton randai, nonton salduang dan yang lainnya. Nah, kini kan sedang marak lo orang ambil desa-desa wisata kok. Sementara tadi dapat info kalau yang persoalannya SDM-nya belum siap. Nyejual ke rupa kuah sampai 20.000 cik kan, padahal rago ibunya kan. Sebenarnya sah-sah saja yang rupa kuah menjadi 20.000. Tapi ada keunikan, ada nilai, ada cerita nilai tambah. yang dari kerupuk itu. ya, aku tapuan terigu sih, gitu. Harus gitu. Nah, artinya SDM kan perlu persiapkan. Bagaimana dengan kawan-kawan yang mencoba membentuk desa-desa wisata kok? Apakah sudah cukup efektif di mata Sumbar Kreatif hari ini? Ini baru program rencana kerja kita, yang itu tadi, yang dengan kita dengan stakeholder kita dari akademisi, dari kampus, kita berusaha untuk menjembatani kebutuhan dari pelaku-pelaku UMKM atau pelaku-pelaku kreatif yang ada di daerah-daerah atau di destinasi wisata untuk bisa didampingi oleh Sumbar Kreatif melalui dari teman-teman adik-adik kita dan mahasiswa berupa tugas kuliah atau permagangan atau KKN. Jadi itu bisa kita dampingi. Dan memang harapannya itu tadi, Dajon, Sumbar Kreatif dengan mungkin pelaku-pelaku desa wisata itu juga bisa kita dampingi sehingga keinginan dari yang disebut oleh Bang Teddy tadi, bagaimana menciptakan pariwisata yang memang ramah dan memang ada konten kreatifnya di sana bisa terwujud. Nah, itu. Kalau bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan Sumbar Kreatif, berarti bisa follow IG-nya Sumbar Kreatif ada? Ada. Sumbar Kreatif ya? Sumbar Kreatif Forum. Sumbar Kreatif Forum, dan itu bisa DM kalau yang mau temanya. Dan termasuk website-nya tadi sumbarkreatif.id. Bahkan teman-teman dari pelaku UMKM atau kreatif yang lainnya butuh komunikasi untuk pendampingan, bisa DM langsung dan kita siap untuk mendampingi. Oke. Misalnya, suatu hal yang harus kita sambut dengan baik dan artinya tidak selalu berpikiran negatif terhadap sebuah organisasi yang muncul. Pada Sumbar Kreatif juga artinya harus tanamkan nilai positif keberadaan Sumbar Kreatif dan tidak mencurigai maksud niat dari masing-masing individu sebagai pengurus dari organisasi tersebut. Ambo pun tadi menyampaikan karena ada pesan arti adu memenangkan cerita masyarakat janjian pengurus hanya mencari labo sorang-sorang gitu kan. Tapi lah terjawab di sana bahwa niat terus mereka dan terbukti mereka pun masih mewakafkan diri mereka untuk Sumatera Barat, tidak lagi Sumbar Kreatif. Karena aku pikir tentang kemajuan Sumbar Kreatif. Kamu promo santa bagi dun sana neng yang ditako kalau ditanso jadi dia yang dan bisa mendaftarkan Sumbar Kreatif. Siap. Oke, mau kasih banyak Pak Dek, Semua terima kasih ada banyak jawabannya. Dinda berdua. Mudah-mudahan Sumbar Kreatif semua maju. Nah, sana yang jale setiap Jumat Sumbar Kreatif bersama Pot Bungo akan menayangkan dan hadirkan Kumat. apa Pak? Namanya Kumat. Apa tuh Pak? Kreatif Kumpul Hari Jumat. Kreatif kumpul hari Jumat di Pot Bungo dan kita diskusi gali tentunya dengan semua pelaku ekonomi kreatif yang ada. Lah sana pengurus Sumbar Kreatif lah masuk di Pot Bungo, waktu tunggu lain lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih